Baik, pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan, yaitu presentasi dari kelompok 2. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Pada kelompok 2, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang transaksi konvensional dan transaksi elektronik. Transaksi konvensional merupakan kegiatan jual beli dengan kondisi penjual dan pembeli bertemu secara fisik. Transaksi konvensional lebih banyak menguntungkan penjual dan pembeli di suatu tempat sehingga memiliki suara bukti yang jelas. Transaksi elektronik adalah istilah untuk pembuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum di sini sangatlah luas. Untuk itu, programnya dapat dilihat dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang terdiri atas pintu publik atau pintu privat. Ini ada perbedaan antara transaksi konvensional dan transaksi elektronik. Transaksi konvensional, transaksi yang jelas tanpa harus takut terkena tindakan penipuan dari penjual. Konsumen harus menyiapkan uang tunai sebagai alat pembayarannya. Konsumen harus mengantri dan menunggu kasir untuk memindai barang yang dibeli satu persatu. Transaksi elektronik sangat rawan terjadinya tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum seller nakal. Konsumen hanya tinggal melakukan transfer kepada penjual atau scan. Jalur pembayarannya mandiri di toko-toko fisik dan fitur pembayarannya tiba di toko-toko online, memberikan pengalaman belanja yang lebih cepat dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Pengaji. Baiklah, saya melanjutkan penelitian tentang transaksi konvensional dan transaksi elektronik. Metode pembayaran terbagi menjadi dua, metode pembayaran tunai dan non tunai. Metode pembayaran tunai merupakan proses pembayaran yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya secara langsung. Metode ini merupakan metode konvensional yang sering kita lakukan di mana saling bertatap muka dan menyerahkan uang. Seiring berkembangnya zaman, metode pembayaran non tunai telah berkembang. Sistem pembayaran ini disediakan oleh beragam institusi dengan berbagai macam keunggulan yang bisa dirasakan oleh pelanggan. Karena itu metode ini disukai oleh banyak orang karena praktis dan mudah untuk dilakukan dimanapun dan kapanpun. Setiap metode pembayaran memiliki keunggulannya masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Uang tunai dan non tunai sebagai alat pembayaran. Jika kamu bertransaksi dengan cara konvensional, kamu akan menggunakan uang tunai.
baik uang kertas maupun uang koin sebagai alat pembayaran. Namun tidak semua uang tunai bisa diterima. Jika uang kamu robek atau memiliki bagian yang hilang, maka uang tersebut akan sulit diterima. Berbeda halnya dengan transaksi digital yang tidak sama sekali memiliki risiko pemalsuan maupun risiko kerusakan. Berbeda dari uang cash yang hanya terdiri dari uang logam dan uang kertas, media pembayaran digital justru bisa bermacam-macam. Mulai dari digital wallet, mobile banking hingga internet banking. Cara bertransaksi secara digital dan secara konvensional saat sedang melayani pembeli yang membayar dengan cash, maka mau tidak mau kamu perlu menghitung nominal uang mereka yang bayarkan. Selain itu, kamu juga perlu mendeteksi keaslian uang dengan menggunakan lampu ultraviolet. Tentu saja hal tersebut jauh lebih lama jika dibandingkan dengan pembayaran digital yang bisa diproses dalam waktu singkat. Jika kamu menggunakan cashless, kamu juga bisa menerima pembayaran jarak jauh, yakni melalui cashless link. Kamu hanya perlu meminta pelanggan untuk membuka link yang telah kamu kirimkan ke mereka. Jenis pembayaran yang lebih mudah dipantau. Jika menggunakan uang cash, kamu harus mencatat sendiri transaksi yang kamu lakukan. Sementara itu, jika kamu memilih untuk bertransaksi secara digital, semua transaksi yang kamu lakukan bisa terekam secara lengkap pada sistem keuangan. Jika kamu menggunakan alat pembayaran digital cashless, semua transaksi bisa masuk langsung disetorkan ke rekeningmu 1 hari setelah penjualan. Selanjutnya, materi tentang kelebihan transaksi konvensional dan transaksi elektronik yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fajri. Salah, maksudnya Adiriah Skombing. Kepada Adiriah Skombing, silakan. Oke, akan saya lanjutkan. Kelebihan transaksi konvensional, pembeli dan penjual bertemu dan bertransaksi. Komunikasi yang lebih baik saat Anda mudah terhubung dengan pelanggan. Hal ini membantu menciptakan citra merek dan loyalitas. Harga dan kualitas. Harga barang yang dibayar adalah harga tertera pada barang tanpa tambahan biaya apapun, karena barang langsung diambil pembeli. Melihat barang secara langsung, barangnya ada secara fisik saat pembeli ini melihatnya, jadi langsung melihat sendiri. Selanjutnya, transaksi elektronik akan dilanjutkan dengan Fajri. Pada yang kedua adalah kelebihan transaksi elektronik. 1. Simple, cepat dan akurat. 1. Gak perlu ngantri. Scan QRI change. Input harga selesai. Transfer selesai. Pembayaran bisa dilakukan pembayaran dengan melalui transfer, bank atau setoran tunai. Klik BCA, dompet dana pihak ketiga atau aplikasi lain yang bisa melakukan transaksi pembayaran ke rekening tujuan. Sistem pembayaran agar transaksi lebih aman dan berjalan dengan lancar, sangat disarankan menggunakan jasa refer atau pihak ketiga. Baiklah, kami akan buka sesi pertanyaan.
kelompok satu aja. Jangan sama kayak kemarin. Satu kelompok, satu orang. Kelompok satu orang aja. Ya, satu orang, satu orang. Iya. Kelompok dua orang aja. Sorry. Masih lama. Masih lama. Nanti berapa kesepakatannya? Masih Lima. Bebas. Iya. Bebas untuk kelompok. bebas. Iya, cepat didapat lah. Ya. Satu orang satu pertanyaan. Enggak jadi. Enggak cukup berhasil. Terlalu singkat. Dan kelompok satu orang. Enggak. Bebas. Pertanyaan dulu. Siapa dulu pilih lah? Ketua dulu. Iya, Bang. Ya, saya dari kelompok Dua. Nama saya, perkenalkan nama saya Aldo Yohanes. Saya mau bertanya, tadi kan membahas tentang kelebihan transaksi itu. Nah, sekarang saya mau menanyakan, kekurangannya apa dalam transaksi elektronik? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rasani. Saya ingin bertanya, adakah bentuk perlindungan hukum atas transaksi elektronik ini dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami penipuan? Dari awal, tolong. Adakah bentuk perlindungan hukum atas transaksi elektronik dan berikan saya satu contoh kasus dalam berinteraksi elektronik ini dan terjerat hukum apa dan dikenai pasal berapa? Ada lagi? Ya, Bang. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nezar. Saya ingin bertanya, apakah data pengguna yang menggunakan transaksi elektronik itu benar-benar aman atau safety dari hacker, dari peretasan akun? Siapa namanya? Muhammad Nezar. Meza dari kelompok 8. Pertanyaannya, apakah data pengguna transaksi elektronik itu aman dari peretasan? Misalnya data pribadi, PIN, dan lain-lain. Dana, GoPay. Apakah benar-benar aman gitu? Apakah sudah terdaftar di OJK atau belum? Terima kasih. apakah ada keturunan transaksi elektronik itu aman dari peretasan misalnya rokok dan GoPay gitu ya? Rokok, enggak, gila. Oh, sama.
Lanjut atau enggak nih? Woi, Ada yang bertanya? ada berapa? Udah ini, ini teman kau dulu. Udah. Apa yang membedakan transaksi elektronik dengan transaksi konvensional dan sebutkan isu-isu apa saja yang terjadi? Nama dulu. Oh iya. Oke guys. Perkenalkan, saya Cynthia dari kelompok 6 mau bertanya, apa yang membedakan transaksi elektronik dengan transaksi konvensional dan sebutkan isu-isu apa saja yang terjadi dalam perdagangan elektronik. Dan sebutkan isu-isu apa saja yang terjadi dalam transaksi elektronik. 4. Ada lagi? Itu aja. Perkenalkan, saya Farhan dari kelompok 6 ingin bertanya, apakah ada kemungkinan kalau transaksi elektronik itu akan menggantikan transaksi konvensional secara keseluruhan seperti uang fisik menggantikan emas, di mana nantinya transaksi elektronik ini akan mengganti uang fisik, di mana kita tidak membutuhkan lagi uang fisik gitu. Apakah ada kemungkinan transaksi digital Akan mengganti Jadi pertanyaan Farhan dari kelompok 6, apakah ada kemungkinan transaksi digital akan menggantikan transaksi konvensional secara keseluruhan? Bang, mungkin kalau mau sholat Jumat nanti. Baiklah, untuk pertanyaannya sudah cukup 5 pertanyaan. Kami cari jawabannya dulu ya teman-teman. Mohon bersabar. Kekurangan dalam transaksi. Tadi yang kurang transaksi. Oh, langsung jawab aja. Ini langsung jawabannya. Yang lainnya gimana sih Pak? Biar kayak cepat kan. Soal nomor 2 dari kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok berapa tadi ya? Kelompok 2. Teman kami Alirila akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan dari Alio dari kelompok 7. Pertanyaannya itu kekurangan dalam transaksi elektronik. Jawabannya adalah terkendala jaringan yang mengakibatkan pembayaran gagal. Iya. Gimana? Alio. Gimana? Udah jelas? Ulang lagi mana tadi? Fokus sudah. Pertanyaannya tadi kekurangan dalam transaksi elektronik, yaitu terkendalanya jaringan yang mengakibatkan pembayaran yang gagal. Cuma satu aja. Iya. Kan nggak minta 2. Kan tidak bilang beberapa, jadi sesuai pertanyaan ya. Oke, lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Eca.
Selanjutnya, pertanyaan dari Neja, apakah data pengguna transaksi elektronik itu aman dari peretasan, misalnya OVO, Dana, atau GoPay? Aman, karena sudah terenkripsi oleh SecurePay yang diawasi langsung oleh OJK dan Badan Siber dan Sandi Negara. Bisa diberi? Bisa. Nomor selanjutnya nomor 3 enggak apa tuh Akan menjawab pertanyaan dari Farhan. Bunyi pertanyaannya, apakah ada kemungkinan transaksi digital akan menggantikan transaksi konvensional secara keseluruhan? Jawabannya kemungkinan besar iya. Namun tidak sepenuhnya akan menggantikan transaksi konvensional karena tiap harinya Bank Indonesia bahkan Bank Dunia selalu memproduksi uang kertas. Bisa diterima. Baik, bisa diterima. Terima kasih. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Cynthia dari kelompok 6. Apa yang membedakan transaksi elektronik dan konvensional? Dan sebutkan isu-isu apa saja yang terjadi dalam transaksi elektronik. Transaksi konvensional merupakan kegiatan transaksi jual beli dan kondisi penjual dan pembeli bertemu secara fisik. Sedangkan transaksi elektronik, e-commerce, tidak mempertemukan penjual dan pembeli. Semua dilakukan secara online di suatu situs melalui media elektronik, smartphone atau komputer. Lalu untuk isu-isu yang terjadi dalam transaksi elektronik, untuk internasional maupun dalam negeri, contohnya sering terjadinya pencurian data oleh produsen e-commerce-nya dan terjadinya peretasan, kayak akun orang kehilangan uang digitalnya itu kan. Terus pencurian data di mana-mana, itu isu-isunya. Udah jelas? Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, Alvita dari kelompok 8 akan dijelaskan oleh Ghazali. Pertanyaan dari Kak Dila, adakah bentuk perlindungan atas transaksi elektronik dan berikan contoh kasus dalam berinteraksi elektronik ini dan terjerat dalam hukum apa? Transaksi elektronik dilindungi dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang terdiri atas lingkup publik atau lingkup privat. Contoh kasus dalam bertransaksi elektronik ini adalah seperti kasus pada tahun kemarin
ada salah satu kesalahan sistem pada bank digital namanya OVO. Jadi ketika kita isi saldo melalui Indomaret, statusnya gagal di kasir dan kasir tidak menerima uang kita, namun saldo tersebut masuk di OVO kita. Jadi orang-orang yang menyalahgunakan kesalahan sistem tersebut dijerat dalam pasal 30 UU ITE tahun 2008 tentang setiap orang dalam sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dapat dipidana paling lama 3 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah. Bagaimana? Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.